Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 22 ayat 1 sampai 23. Saya akan membacakan ayat yang ke-14 sampai 17 saja. Lukas 22 ayat 14 sampai 17. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ini mengingat kita akan betapa besar kasih Kristus terhadap kita. Kita melihat di bagian ini dikatakan, Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan menderita. Dia tahu bahwa dia akan dijual, dia akan dikhianati, dia akan disiksa dan dia akan disalibkan. Dia berkata bahwa ini adalah makan malam terakhirnya bersama dengan rasul-rasulnya. Dan dengan pengetahuan yang seperti ini, sebenarnya sangat mudah bagi Tuhan Yesus jika dia ingin menghindari masalah-masalah. Dia tahu apa yang akan terjadi padanya, dia bisa saja menghindar. Dia bisa saja pergi keluar dari Yerusalem, dia bisa pergi ke tempat yang jauh, menjauhi orang-orang yang mencari dia. Dengan demikian dia tidak perlu harus menjalani hukuman itu. Tapi kita melihat, sekalipun dia mengetahui apa yang akan terjadi padanya, sekalipun dia mengetahui bahwa salah satu muridnya akan mengkhianati dia, tapi dia dengan tenang masuk, dia dengan tenang duduk dan makan bersama dengan murid-muridnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika ada seorang anggota keluarga kita atau seseorang yang kita kasihi, kita cintai, mereka harus menanggung hukuman atas perbuatan mereka. Dan kita bisa menolong mereka. Tetapi sebagai gantinya, kita harus menggantikan mereka mengambil hukuman tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan mengambil hukuman tersebut atau Anda akan membiarkan mereka? Tuhan Yesus sekalipun dia harus menanggung hukuman itu, karena kasihnya kepada kita, dia menanggung hukuman itu bagi kita. Dan sebentar lagi kita akan memasuki hari Natal. Kiranya kasih Kristus itu tidak hadir dalam hati kita hanya ketika Natal, tapi setiap harinya 365 hari dalam satu tahun. Kita boleh terus mengingat akan betapa besar kasih Kristus yang begitu mengasihi kita, yang telah menanggung hukuman itu bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.